Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat teknisi ya? Di sini saya ingin mempraktekkan ya bagaimana cara upgrade memori iPhone. Kebetulan yang saya pegang ini adalah iPhone XR 64GB yang nantinya kita akan coba upgrade memori ke 256 ya. Nah, kebetulan memori NAND-nya udah saya siapkan, yang 256. Ini memori ini supportnya mulai dari iPhone X sampai 11 Pro Max ya. Jadi untuk XR juga bisa kita pasang untuk memorinya. Nah, di sini ada beberapa step yang harus kita jalankan. Salah satunya yaitu kita harus membackup MAC address-nya. Oh iya teman-teman, ini sebelumnya biar ini iPhone XR ini ada minus ya sobat-sobatnya, minusnya di bagian sinyal. Sinyalnya ini masalahnya di CPU baseband, jadi dia nggak bisa lagi masuk ke menu. Ini udah saya coba kerjakan, udah saya coba repair, tapi sudah nggak bisa lagi ya karena CPU basebandnya udah short ya sobat. Jadi sayangnya ya makanya ini saya mempraktekkan hanya untuk bagaimana cara upgrade memorinya saja ya. Untuk langkah awal kita coba colok dulu ke komputer ya, untuk menggunakan aplikasi Trio Tool untuk mencek apakah memorinya 64GB ya. Di sini udah tertera ya 64GB. Di sini juga kita sekalian backup MAC address-nya, kita menggunakan P13. Nah, yang tools yang harus disiapkan juga GCID P13 juga bisa ya. Di sini udah saya siapkan. Baik, kita coba langsung aja ya sobat ya. Kita buka dulu aplikasi program GCID repair-nya. Next time aja dulu biar nggak usah diupdate. Nah, di dalam program ini kita langsung coba ke browsing dulu ya, apakah device iPhone XR ini udah kebaca ID-nya ya, ini kebaca MAC address-nya juga ini ya, udah kebaca detailnya. Nah, terus kita masuk ke P13, pilih P13. Nah, di sini device-nya juga terbaca ya. Di sini kita bisa info nih MAC address-nya dengan cara info MAC address-nya tinggal tekan di sini ya sobat ya. Nah, ini langsung muncul MAC address ya, udah detailnya semua. Juga di sini juga udah di query info muncullah semua MAC address-nya ya sobat. Nah, ini langkah selanjutnya kita harus bagaimana membackup ini. Kita ambil data ini dulu, sys konfigurasinya kita ambil, terus kita siapkan dulu memorinya ya, memori 256-nya. Kita pasang di sini ya. Kita pasang. Nah, jadi ini kelebihan tool P13 ini, dia bisa langsung dengan catatan unitnya hidup ya sobat ya. Unit hidup, yang penting jadi MAC address-nya kebaca, dia langsung otomatis nih, kita nggak perlu lagi harus cabut memori ini dulu, backup dulu, nggak perlu. Sekarang lebih simple ya, lebih ringkas. Langkah selanjutnya, stepnya kita coba pastikan di device manager P13 nya terhubung. Pilih P13, terus dikonekkan ya. Nah, terus dikonekkan. Ini memori yang 256 ini kita format aja dulu biar lebih yakin lagi bahwa data di dalam tuh udah benar-benar bersih ya sobat. Kita tunggu proses format NAND-nya dulu.
Nah, ini sekarang udah kosong ya. Kita info juga isinya udah kosong nih. Udah nggak ada lagi. Nah, terus step selanjutnya kita akan me-write MAC address iPhone XR tadi dulu. Sebelumnya kita info lagi. Nah, ini udah diinfo. Terus baru di sini kita refresh, baru connect lagi ya. Kalau misalnya dia nggak terhubung, jadi connect lagi. Nah, ini udah terhubung. Maaf, kita ulang lagi ya. Kita ulang. Kita coba write dulu, bisa nggak ya? Nah, bisa ya. Jadi nanti kalau misalnya kita pilih write select info ini, jadi ini harus diconteng dulu ya sobat. Pastikan semuanya udah benar, baru kita write selection info ya, di write ya. Jadi kita coba kita ulang lagi ya. Nah, begini nih isinya jadi begini. Nah, ini udah bisa dipastikan bahwa data MAC address sudah masuk ke NAN 256-nya ya sobat ya. Baik, langkah selanjutnya kita akan pasang memori 256-nya untuk terlebih dahulu. Nanti kita lepas dulu memori 64 GB-nya ini, kita akan lepas, baru kita pasang yang 256-nya. Baik, tetap ikuti ya proses-prosesnya. Kita matikan dulu ya sahabat. Ini untuk mempercepat, memang sengaja saya nggak kasih baut ya sobat ya. Di sini saya memakai blower dengan Quick 861DW ya, dengan mata corong yang sedang, kalau nggak salah ini 10 mili, 10 in ya kalau nggak salah ya. Terus dengan settingan 380 ya, ya disesuaikan aja sih sobat ya. Kebetulan juga ini NAN-nya udah bekas gantian ya, jadi timahnya dia hanya memakai low temperature, makanya saya memakai panas di 300 udah cukup ya. Kalau misalnya dia masih bawaan pabrik atau masih di lem, biasanya saya memakai panas di 350-80 ya. Terkadang juga main tinggi, main ekstrim. Nah, setelah pengangkatan memori NAN, kita bersihkan dulu kaki-kakinya dengan, di sini saya memakai solder T60 ya, karena ini low temperatur, jadi saya hanya memakai bisa di panas 300 sudah cukup ya. Kita bersihkan dulu kaki-kaki yang di boardnya biar rata. Kita bersihkan dulu ya kaki-kaki timah, bekas timahnya yang di mesin dulu. Baru step selanjutnya kita cetak memori 256-nya. Di sini saya menggunakan tisu ya alasnya. Sebenarnya bisa pakai pad juga bisa.
Di sini saya memakai timah dengan suhu timah yang ukuran 138 ya. Sebenarnya 183 juga bisa disesuaikan aja. Kebetulan ini yang saya pakai 138 biar lebih low lagi ya. Baik. Kita coba ratakan dulu kaki-kakinya, kasih plug dulu ya sobat ya. Oke, sekarang lanjut ke pemasangan memori tahunan 256 nya. Sini kita beri plug sedikit, nggak usah banyak ya sobat ya. Pastikan titiknya benar sesuai dengan arah anginnya, kakinya. Oh, kan. Untuk pemasangan IC saya memakai suhu 300 dan angin 60 ya. Nanti baru pas tengah jalan baru dinaikin nanti biar IC-nya nggak jalan-jalan. Tapi ini karena ini udah low temp ya, jadi memakai yang 300 biar lebih aman lah, lebih safety. Memang kekurangannya agak lama aja sih sobat ya, tapi prinsip saya karena ini bukan kompetisi apa bukan perlombaan ya, yang penting jadi uang. Goyang-goyang dikit, pastikan terpasang dengan pas kaki-kakinya. Oke, nah proses pendinginan dulu ya. Nah, setelah memorinya terpasang, memori 256-nya terpasang, baru kita akan proses install ulang ya. Harus diinstal ulang dulu. Pasang fleksibelnya dulu. Terkadang kalau untuk iPhone XR yang normal, kalau misalnya habis ada pergantian itu terkadang ya, untuk XR itu harus diinstal ulang ya, atau di return lah, minimal di return. Cuman ini karena udah sinyalnya udah minus, kita lebih ke masalah upgrade memorinya aja ya sobat ya. Tapi untuk lebih enak biar di ini kita terpasang aja semua fleksibel. Sekarang ini kondisinya pasti DFU ya sobat ya. Kita colok ke komputer lagi. Ini posisinya pasti DFU dia, karena MAC address-nya karena di dalam udah nggak ada data sistem ya sobat. Untuk MAC address sih pasti ada, tapi data sistem sudah hilang. Di sini kita memilih memakai quick flash ya.
Kita pilih flash aja karena HIOS-nya udah saya siapkan sebelumnya ya. Baik, kita langsung pilih. Ini mungkin memerlukan waktu sekitar kurang lebih 15 menit ya sobat ya. Nanti ini video akan saya percepat ya, karena ini memerlukan waktu dan durasi yang lumayan lama ya. Baik, di sini juga udah sending 16% dia muncul logo ya sobat. Terus di 18% dia ada keterangan sending kernel charge. Nanti biasanya ciri-cirinya kalau saya sih sobat lihat di 19% dia terus ada keterangan restoring ya. Itu artinya memori udah pastikan terpasang dengan bagus ya, dan komunikasi antara CPU dan memori udah bagus. Terus di sini juga kita bisa lihat rinciannya. Nah, di sini udah 23% menandakan bahwa memorinya udah normal ya, udah jalan, dan sistemnya udah terkirim ya, udah ditransfer. Kita tunggu dulu ya, ini waktunya panjang. Oh iya, sekalian ya, kita Ahmed Apple ini beralamatkan di Tanjung Tabalong ya, di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan ya sobat. Bagi sobat-sobat teknisi, salam kenal semua. Kebetulan Ahmed Apple Solution mempunyai 3 cabang ya, sekalian iklan. Jadi sending metadata ini udah di bagian baseband. Nah, jadi kita untuk detailnya bisa pilih ke sweat view. Nah, nanti di sini kita lihat dulu untuk biasanya untuk sending metadata ini dia lagi ngisi ke bagian baseband. Nah, cuman karena ini baseband bermasalah, nanti ada kemungkinan di sini nanti ada muncul error ya. Udah terlewati ya. Udah. Nah, untuk memastikan kita bisa lihat view lognya ya sobat. Di sini kita bisa lihat view log bahwa restorasi udah selesai. Terus ya di sini baseband memang bermasalah ya. Di sini akan tampil nah ini error di device didn't accept baseband data. Jadi basebandnya bermasalah ya sobat ya. Di sini juga nanti pada saat ini nanti dia apa email akan tidak terbaca ya sobat. Ini proses booting dulu. Mulai terkoneksi ya, sedang mau koneksi. Nah, di sini kan email terbaca NA ya, memang nggak bisa digital. Baik, ini udah berhasil ya, kelihatan di sini ada hard disk kapasitasnya di 256 GB. Berarti pemasangan cara upgrade-nya udah kita anggap berhasil ya sobat ya. Kita tunggu hidup dulu, dia masih loading. Sini ada keterangan iPhone XR 256 GB. Ya, sayangnya basebandnya udah nggak bisa dilanjut pengerjaannya karena CPU-nya udah nggak ada yang bisa untuk shot untuk lanjut kerjaan untuk CPU baseband. Jadi ini hanya untuk buat bahan-bahan praktek belajar aja ya.
Kebetulan juga kita lagi restore iPhone 14 Pro Max ke 17 Pro Max. Memang ini memerlukan waktu yang lumayan lama ya. Kadang kalau orang bisa ngerokok nih sambil ngerokok nih, kebetulan saya nggak ngerokok, jadi ya duduk manis aja nungguin. Kita tunggu sampai nyala dulu ya. Ini udah muncul ya. Nah, ini udah tampil begini ya sobat, tapi sayangnya ini kita nggak bisa lanjut ke menu ya, nggak bisa masuk menu, hanya bisa melihat di sini bahwa ini memang udah 256 ya memorinya. Baik, itu aja dulu dari saya sobat teknisi, tutorial bagaimana cara upgrade. Ini juga berlaku untuk downgrade ya sobat, hanya saja memorinya aja kita ganti aja, intinya begitulah. Terima kasih banyak atas perhatiannya, mohon maaf kalau ada salah hilap kata yang disengaja atau yang tidak sengaja. Itu dulu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, salam sukses semua.